sebelum teman-teman melakukan proses ini, alangkah baiknya akinya dicas dulu ya sebelum melakukan proses ini. Siapa tahu aki teman-teman itu tidak rusak seperti yang saya alami di sini ya, tidak rusak separah ini. Siapa tahu aki sepeda listrik teman-teman hanya drop ya, hanya drop, itu masih bisa diatasi. Jadi langkah pertama sebelum melakukan tahap ini, teman-teman saya sarankan cas dulu ya, dari pagi sampai sore cas dulu, jangan dia apa-apa ya, maksudnya cas bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview aki sepeda listrik yang mati dan kita hidupkan kembali. Alhamdulillah sampai hari ini masih saya gunakan ya. Saya pasang akinya di sepeda listrik merek Sunrise. Sini saya akan cek ya, review kembali aki yang sempat saya hidupkan kembali setelah sekitar 4 bulan, dan ini dia akinya, ini masih normal ya, masih bisa digunakan. Sebenarnya bukan normal ya teman-teman, tapi sudah bisa digunakan. Kalau normal itu sebenarnya seperti awal ya, kalau normal. Ini udah hampir sebulan kayaknya ya, belum saya cas. Ini saya akan tunjukkan dulu ya indikatornya. Ini udah drop ya. Saya gas. Oke, saya akan spill akinya. Ini sudah saya bongkar skrupnya. Oke, ini dia ya. Ini aki yang kemarin sempat kita buat video. Nah, di sini saya lupa juga ya. Di kemarin saya tidak tunjukkan setelah ditutup. Ini saya tambahkan lubang di sini karena saat pengecasan itu panas ya. Jadi saya tambahkan ventilasi di sini. Akinya ini saya akan bongkar ya, tunjukkan kepada teman-teman. Nah, ini sudah ya. Ini ya yang sempat kemarin kita tulis untuk ini ya teman-teman, masih ada tulisannya. Nah, ini dia. Jadi cuman ini ya, nggak ada tulisannya. Entah dulu saya kasih tulisan atau tidak, saya lupa juga ya teman-teman. Jadi ada di video sebelumnya. Ini masih aki yang sama. Sini saya akan mengukur ya. Saya skip sebentar ya teman-teman, karena posisi kameranya agak melebar ya. Oke teman-teman, kita lanjut melakukan pengukuran setelah beberapa bulan kita gunakan, dan ini belum sempat saya cas lagi ya. Nah, ini ya teman-teman, 12,75. Ini masih ada tegangannya, masih aman sampai saat ini ya. Ini udah 4 bulanan ya. Nah, ini yang kemarin ya, ini tulisannya ya. Ini yang kemarin yang sampai minus 0,13. Nah, ini ya, masih ada tegangan 12,30. Oke, ini ya,
Ini yang 1,33. Ini 1,33 volt waktu awal diukur ya. Nah, ini udah drop ya, karena ini belum kita cas, udah beberapa hari nih, mungkin ada sekitar 1 bulan ini belum saya cas. Kebetulan jarang dipakai. Ini drop jadi 10 volt. Ini tinggal dicas sudah normal kembali 12 volt ya. Oke. Dan yang ini, nah ini 2,57 ya. 2,57 yang kemarin. Jadi buat teman-teman yang belum lihat videonya, video saat proses menghidupkan aki ini, bisa klik ya link dia muncul di sini. Itu langsung diklik, teman-teman bisa langsung nonton ya. Nah, ini masih normal 12,33. Jadi semuanya masih normal sampai hari ini. Teman-teman bisa lihat ya. Udah berapa bulan itu ya pembuatan videonya. Udah beberapa bulan yang lalu, dan ini hari ini jam 9 Kamis ya. Untuk hari ini pembuatan video ini ya, Kamis 28 November untuk hari ini. Jadi sudah ada 4 bulan setelah perbaikan aki ini. Alhamdulillah masih aman-aman sampai hari ini. Jadi saya ingin berbagi ya teman-teman, untuk yang punya sepeda listrik yang mengalami aki drop, jangan langsung melakukan proses yang saya lakukan pada aki ini ya. Ini hanya untuk proses akhir. Kalau sudah tidak ada jalan keluar lagi, baru bisa lakukan proses ini ya teman-teman. Karena proses ini memang sudah bisa normal, tapi pasti tidak senormal yang awal ya. Tegangan bisa normal, tapi ampere mungkin beda ya. Jadi setelah melakukan proses ini itu sudah pasti banyak kejanggalan ya, banyak yang tidak sesuai dengan standarnya lagi. Karena ini udah dirubah-rubah, aki kering jadi aki basah. Voltnya memang normal, tapi biasanya ampernya yang kurang, dan ampernya sudah tidak sesuai dengan standarnya. Oke teman-teman, jadi di video sebelumnya juga banyak yang bertanya kenapa airnya dibuang. Karena begini ya teman-teman, kalau airnya tidak dibuang itu saat pengecasan, seperti pada aki yang pada umumnya pada aki basah ya, itu kalau dicas itu airnya mendidih. Jadi jika airnya tidak dibuang untuk aki kering ini, itu otomatis akan meluap ya pengecasannya. Air akinya meluap dan membuat dudukan jadi berkarat ya, jadi rusak. Jadi seperti itu ya teman-teman. Itu untuk menghindari air akinya meluap ya. Tapi jika teman-teman bisa mengatasinya, itu tidak apa-apa ya, air akinya tidak dibuang. Jadi itu ya teman-teman. Oke, untuk setelah dilakukan proses tersebut ya, itu memang biasanya ada kendala di pengecasan, biasa tidak bisa full. Jadi teman-teman hanya perlu memprediksi ya, ini akinya sudah full atau tidak. Jadi kalau indikator hijaunya tidak bisa nyala, tinggal teman-teman prediksikan saja udah full atau tidak, atau perkirakan 1 jam 2 jam ya baru berhenti pengecasan. Oke teman-teman, sebelum teman-teman melakukan proses ini, alangkah baiknya akinya dicas dulu ya sebelum melakukan proses ini. Siapa tahu aki teman-teman itu tidak rusak seperti yang saya alami di sini ya, tidak rusak separah ini. Siapa tahu aki sepeda listrik teman-teman hanya drop ya, hanya drop, itu masih bisa diatasi. Jadi langkah pertama sebelum melakukan tahap ini, teman-teman saya sarankan cas dulu ya, dari pagi sampai sore. Cas dulu, jangan dia apa-apa ya. Maksudnya cas bukan cas ya, bukan cas di sini, tapi cas dibuka begini ya.
dibuka begini, baru cas di adaptor 12 volt, cas adaptor 12 volt sampai sore ya. Bisa juga sampai setengah hari. Kalau akinya masih bisa diselamatkan, itu bisa cuma setengah hari sudah mantap ya. Tapi kalau akinya sudah tidak mampu, itu bisa sampai 1 hari dicas. Nah, setelah dicas 1 hari masih belum bisa naik tegangannya ya, seperti aki yang ini 1 hari full dicas tidak bisa naik lagi. Nah, makanya saya lakukan proses ini. Ini sebenarnya proses akhir ya, bukan berarti setelah melakukan ini akhirnya normal ya. Itu sebenarnya nggak normal, itu dipaksa untuk bisa digunakan lagi. Oke teman-teman, jadi ini hanya untuk solusi ya, dan disarankan ganti aki baru kalau mau normal seperti semula ya teman-teman. Tapi jika dananya tidak mampu ya, barulah lakukan proses ini. Tapi ada risikonya ya teman-teman, itu biasa meluap ya airnya saat dicas, itu makanya saya buang airnya. Untuk teman-teman yang sudah melakukan tahap ini dan berhasil, itu memang ada kendalanya ya, pasti ada kendalanya, karena akinya beda-beda ya, beda jenis aki, beda fisik aki, itu pasti beda hasilnya teman-teman. Saya tidak bisa menjamin 100% berhasil ya teman-teman, tapi alhamdulillah ini sudah berhasil. Nah, mungkin teman-teman juga punya, mungkin juga teman-teman sudah berhasil tapi punya kendala-kendala ya, itu wajar ya teman-teman. Namanya juga kita usahakan bisa dipakai lagi. Nah, kalau teman-teman mau normal ya silahkan ganti aki dengan yang baru, karena dari pabriknya disarankan ganti baru ya, tidak disarankan seperti ini ya teman-teman. Ini hanya solusi dari teknisi-teknisi ya, teknisi-teknisi desa ya. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya. Jika masih ada pertanyaan, saya akan balas lagi ya. Oke teman-teman, jadi sebelum saya sudahi, saya ingin membalas salah satu komentar di video sebelumnya, video saat perbaikan aki sepeda listrik ini ya. Jadi ini tidak menjamin ya, karena beda aki, beda kualitas ya, dan beda kerusakan. Mungkin sel-selnya bisa rusak parah atau bagaimana, saya tidak tahu ya teman-teman. Jadi jika teman-teman sesuaikan dengan video saya sebelumnya, insya Allah bisa seperti ini jika kualitas akinya seperti ini ya. Oke, di video sebelumnya ada komentarnya ya, dari email somebody 4843 di sini ya. Ini katanya udah praktek sesuai petunjuk. Ini setelah diperbaiki, dicas lagi, tapi setelah bersih-bersih dibuang akinya. Saya coba pasang di sepeda listrik, tidak bisa. Saya tambah aki surnya, padahal sepeda listriknya sudah baru 6 bulan ya. Ini ya, ini katanya sepeda listrik belum ada 6 bulan. Ini sebenarnya saya sarankan pertama kali jangan langsung lakukan proses ini ya teman-teman. Jika sepedanya masih baru, masih beberapa bulan dan masih fresh ya akinya, jadi saya sarankan jangan dulu lakukan proses ini. Itu lakukan dulu pengecasan standar ya, pengecasan dibongkar seperti ini ya, dibongkar lalu dicas dengan adaptor 12 volt seperti itu ya, dicas satu-satu ya. Itu karena biasanya proses yang seperti itu sudah bisa ya untuk sepeda listrik yang masih bagus, yang seperti ini yang katanya masih baru beberapa bulan. Ini katanya belum ada 6 bulan pemakaian. Itu biasanya masih normal ya, hanya perlu dicas ulang, dicas dibongkar seperti ini, baru dicas satu-satu. Itu biasanya bisa normal kembali. Jadi nggak perlu langsung melakukan proses ini. Ini namanya proses akhir ya teman-teman, proses aki yang tidak bisa lagi dicas ya. Makanya lakukan proses ini. Ini proses akhir. Itu memang sudah banyak risikonya teman-teman. Pasti sudah banyak risikonya karena sudah tidak sesuai dengan standar ya teman-teman. Jadi oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Jika masih ada pertanyaan bisa saya balas ya. Saya akan balas. Oke, ini masih saya gunakan
sekali-kali karena kebetulan masih banyak sepeda listrik, jadi ini jarang-jarang saya pakai. Oke, sekian untuk video kali ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat.